Pesan yang keluar dari Teluk pada hari Rabu 8 April 2026 sangat tegas. Iran mencoba menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan, tetapi mendapat respon keras dari Amerika Serikat dan akhirnya harus mundur di titik vital bagi minyak dunia. Yang terjadi adalah gencatan senjata, sementara selama 2 minggu antara Washington dan Teheran yang dimediasi oleh Pakistan. Setelah ultimatum dari Amerika Serikat untuk membuka kembali jalur laut dengan bahasa yang tegas. Rute yang coba ditutup oleh rezim Iran justru menjadi pusat tekanan militer dan diplomatik yang tidak mampu mereka pertahankan seperti yang diinginkan. Siapa yang berada di tengah-tengah perselisihan ini? Di satu sisi, Donald Trump, Pentagon, dan mesin militer Amerika Serikat. Di sisi lain, rezim Iran, angkatan bersenjatanya, dan upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan atas jalur tersebut. Di tengah-tengah ada Israel, Pakistan sebagai mediator, dan pasar global yang bereaksi dengan gugup karena Hormuz bukanlah perairan sembarangan. Itu adalah salah satu titik paling sensitif di planet ini untuk energi. Itulah sebabnya krisis ini menjadi sebesar ini. Masalahnya bukan hanya militer, tapi juga ekonomi, strategis, dan politik. Iran tahu bahwa menutup atau mempersempit Selat Hormuz akan menciptakan guncangan global dan menaikkan harga energi. Amerika Serikat juga tahu hal itu dan memutuskan untuk menjadikan pembukaan kembali jalur tersebut sebagai syarat utama untuk menahan serangan baru. Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan membantu mengatasi kemacetan kapal di wilayah tersebut, sementara Washington menjual kesepakatan itu sebagai kemenangan mutlak. Pada praktiknya, pembacaan yang paling keras bagi Teheran itu sederhana. Rezim menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan blokade total tanpa membayar harga yang lebih mahal lagi. Laporan yang beredar sepanjang hari semakin memperkuat persepsi tekanan maksimum tersebut. Mereka menunjukkan bahwa pesawat pengebom sudah dalam perjalanan dan bahwa penghentian serangan hanya akan terjadi jika ada pembukaan jalur yang segera dan aman dalam kerangka gencatan senjata sementara. Detail ini penting karena menunjukkan bagaimana negosiasi itu terjadi. Itu bukanlah sebuah isyarat damai yang spontan, melainkan jeda yang dipaksakan di bawah ancaman nyata. Begitulah perubahan itu terjadi. Pertama, ada tekanan militer. Setelah itu datanglah tenggat waktu. Lalu muncul mediasi dari Pakistan. Dan baru setelah itu muncul jalur aman di Hormuz. Alasan perlawanan Iran juga sudah jelas. Teheran ingin menjadikan selat itu sebagai alat tawar-menawar. Di antara tuntutan yang muncul ke publik, bahkan ada ide untuk memungut biaya $2 juta per kapal untuk melintas. Hal ini dipandang oleh para analis dan pemerintah sebagai upaya untuk meresmikan semacam pungutan geopolitik atas jalur penting perdagangan dunia. Titik ini menjadi simbol krisis. Iran mencoba keluar dari tekanan dengan menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tawar. Sementara Amerika Serikat justru berusaha mematahkan logika tersebut. Ketika perselisihan mencapai tingkat ini, masalahnya tidak lagi sekedar perang regional, melainkan berubah menjadi pertempuran terbuka untuk mengendalikan arus global. Namun situasinya masih jauh dari kata tenang. Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, serangan dan keraguan terus bermunculan dalam beberapa jam berikutnya. Associated Press dan Reuters melaporkan bahwa kesepakatan tersebut rapuh. Masih terjadi aksi militer di wilayah tersebut, dan belum semuanya damai, terutama di Lebanon. Iran sendiri mengatakan akan menghadiri pembicaraan dengan hati-hati dan akan tetap menjaga pasukannya dalam keadaan siaga. Ini menunjukkan bahwa gencatan senjata tidak mengakhiri krisis, hanya membekukan ledakan yang masih siap meledak. Ketegangan memang berkurang, tapi sumbunya masih menyala. Dampak nyata sudah bisa dirasakan di luar medan perang. Raksasa transportasi laut seperti Maersk dan Hapag-Lloyd mengatakan bahwa mereka masih berhati-hati untuk menormalkan operasi di wilayah tersebut. Hapag-Lloyd menyatakan bahwa kembalinya operasi secara menyeluruh bisa memakan waktu 6 hingga 8 minggu. Sementara Reuters melaporkan ada sekitar 1.000 kapal terjebak di wilayah tersebut dan jutaan barel menunggu untuk melintas. Ini menjawab pertanyaan utama lainnya. Di mana krisis ini benar-benar berdampak? Bukan hanya di peta Timur Tengah, tapi juga di pelabuhan, kilang minyak, bahan bakar, dan di dompet orang-orang yang bahkan tidak tahu di mana Selat Hormuz di peta. Bahkan di PBB pun tidak ada kesatuan untuk memberikan tekanan yang lebih kuat. Sebuah resolusi yang didukung oleh 11 anggota Dewan Keamanan
untuk mengordinasikan upaya perlindungan pelayaran di Selat Hormuz diveto oleh Rusia dan Tiongkok. Gerakan ini menunjukkan bahwa perselisihan tersebut bukan hanya antara Amerika Serikat dan Iran. Ada papan permainan yang lebih besar dengan kekuatan-kekuatan besar berusaha membatasi ruang gerak Amerika dan menjaga ruang bagi Iran di Selat Hormuz. Namun demikian, fakta utamanya tetap, blokade tersebut telah menjadi masalah global. Reaksi Amerika meningkatkan ketegangan hingga puncaknya, dan rezim Iran didorong untuk mundur secara taktis. Pada akhirnya, cerita yang berlaku hari ini adalah ini. Iran ingin menjadikan Selat Hormuz sebagai alat tekanan. Tetapi di sisi lain, mereka menghadapi tekanan yang membatasi ruang gerak mereka. Yang terjadi adalah gencatan senjata sementara. Para pelaku utamanya adalah Amerika Serikat, Iran, Israel, dan para mediator dari Pakistan. Setelah berminggu-minggu perang dan ancaman yang terus meningkat, bagaimana caranya? Dengan ultimatum, risiko serangan baru, diplomasi krisis, dan tekanan terhadap pelayaran. Dan kali ini, taruhan Iran itu mengalami pukulan berat.